Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Sudah seminggu pencoblosan untuk pemilu 2024 kita lakukan. Tapi hebohnya masih berlanjut sampai hari ini. Yang dihebohkan adalah banyaknya kecurigaan dari pengamat dan juga peserta pemilu bahwa terjadi kecurangan di mana-mana. Bahkan ada yang mengatakan ini pemilu terburuk yang pernah ada di Republik ini setelah reformasi. Dan karena itu malam ini dan juga kubu 01 dan 03 sudah mengambil ancang-ancang untuk tuduhan kecurangan ini akan melakukan atau menggulirkan hak angket DPR. Saya kurang pasti ini ditujukan hak angket ini ke KPU atau ke pemerintah. Nanti saya ingin mendapat penjelasannya dari narasumber. Karena itu judulnya malam ini, diancam hak angket DPR. Kecurangan pemilu mau diusut. Tapi apa buktinya? Pemirsa, kita lihat kemarin saya wawancara dengan Ketua KPU karena beliau tidak bersedia hadir di ILC. Jadi saya dahuluin wawancaranya semalam. Kita dengar. KPU dianggap curang, ya. KPU dianggap berpihak misalkan. Ya. Itu semua bisa diklarifikasi, bisa dijelaskan. Misalkan begini, yang paling ramai itu kan ketika pendaftaran pasangan calon presiden, ya. Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya. Itu KPU belum sudah dianggap memihak dan seterusnya ya. Padahal sebetulnya kami ini kan semata-mata hanya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Sekarang ini kan komplain-komplain soal perolehan suara yang ditayangkan di dalam Sirekap atau dipublikasikan dalam Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang disiapkan oleh KPU. Di dalam Sirekap ini tujuan utama kami adalah yang pertama publikasi hasil penghitungan suara di TPS. Yang dipublikasikan itu adalah foto, hasil unggah foto yang dibuat oleh teman-teman KPPS. Dan yang difoto itu adalah formulir C hasil yang ukurannya plano. Dan ini adalah formulir pertama untuk mengadministrasikan hasil pemilu. Kalau boleh dikatakan inilah originalitas suara pemilih diadministrasikan pertama kali. Itu dihebohkan juga tiba-tiba rekap ini betul, rekapitulasi di tingkat kecamatan sementara kita tunda sejenak tanggal 18 dan 19 dan tanggal 20 Februari mulai dilaksanakan lagi. Itu kira-kira begini, karena di rekap di kecamatan itu hasil unggahan itu kan ditayangkan. Sebetulnya yang dihitung bukan yang ini, yang dihitung itu adalah formulir hasil penghitungan suara ya, dari TPS yang ada di dalam kotak suara. Jadi kalau misalkan di sebuah kecamatan itu ada 10 desa dan 10 desa itu ada 10 TPS, berarti kan ada 100 TPS, 10 kali 10 ada 100. Maka teman-teman di kecamatan itu akan merekapitulasi 10 TPS, dibuka satu-satu. Misalkan desa A ada 10 TPS, buka kotaknya TPS 1, mulai dari Pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Dibuka, kemudian hitungannya ditayangkan dan kemudian dicocokkan apakah yang Sirekap sudah sesuai atau tidak. Bukan sebaliknya ini rujukannya kepada Sirekap, enggak. Ini yang dijadikan dasar utama. Kalau kemudian unggahan Sirekap yang tidak benar, kemudian dikoreksi di proses rekapitulasi. Nah kalau hitungan atau unggah hasil hitung yang di Sirekap belum tepat dan kemudian ditayangkan di dalam rekapitulasi tingkat kecamatan kan jadi problem. Nah waktu itu dalam 2 hari memang kemudian sasaran kepada KPU itu kan jangan-jangan KPU manipulasi suara dulu nih baru ditayangkan. Dan juga kalau diinapkan 2 hari itu
bisa dimanipulasi. Ya itu, dimanipulasi. Jadi tuduhan-tuduhan itu saya kira berlebihan dan tidak benar, Bang. Karena unggahan foto formulir C hasil itu tayang terus. Dan itu bisa sekali lagi bisa disaksikan siapapun, bisa di-download siapapun, dan kemudian bisa dihitung sendiri. Pemirsa, itu cuplikan dari wawancara saya semalam. Lengkapnya ada di YouTube ILC hari ini. Dan untuk pertama saya akan minta pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda Olahraga RI, Roy Suryo. Malam Pak Karni. Apa yang dilihat selama pemilu ini, apa benar ada kecurangan? Intinya gini Pak Karni, saya merasa sedih sekali. Kalau tadi dikatakan saya mencermati telematika, justru teknologi telekomunikasi, media dan informatika itu pada pemilu kali ini itu banyak sekali digunakan untuk berbuat hal yang tidak benar. Padahal teknologi itu sebenarnya bisa membantu kita. Salah satu contohnya saja Pak Karni, kalau saya terlihat bisa lancar bicara sekarang ini, itu sebenarnya bisa juga orang lain juga terlihat lancar karena dia pakai alat bantu Pak Karni. Itu pun sudah jelas. Pak Karni lihat saya kayaknya nggak pakai apa-apa kan? Padahal ada nih pakai ini. Nah, alatnya semacam ini Pak Karni. Dulu disembunyikan dalam jaket itu. Ada. Itu ketika ini untuk memberitahu kita, untuk feeding kita. Oh, feeding. Iya, untuk feeding. Pak Karni kan juga pakai kan feeding. Tapi kan kelihatan. Oh enggak ya? Oh, udah senior soalnya. Enggak suka saya. Tapi dulu pertama kali kan ada tuh siapa tuh pakai, saya sebut dia pakai mic-nya 3. Wah, rame Ibu. Padahal ya memang gitu. Tapi kan jadi dikatakan ada yang bisikin gitu maksud Anda. ya analisisnya begitulah gitu ya. Sekarang juga. Nah, ini awal. Jadi awal dari dulu aja udah ada kayak gitu. Nah, kemudian tadi yang disebutkan Sirekap ya. Ini barang bukti ini. Ya. Enggak, coba lihat. Itu namanya neck speaker. Itu bisa dihubungkan dengan handphone sehingga kalau saya bicara nanti bisa dengar di situ tanpa ketahuan. Ya kayak di dulu di lama nanti saya pairing dulu ya. Clear. Yang penting clear. Gitu ya. Nah, tadi bagus sekali Ketua KPU bilang soal teori itu Pak Karni, Sirekap itu. Memang teorinya begitu. Sirekap itu sebenarnya bukan hal yang baru Pak Karni. Sirekap itu sudah dipakai pada saat pilkada. Ya, pilkada 2 tahun yang lalu ya. Artinya dipakai dan memang waktu itu oke. Karena apa? Hanya ada gangguan yaitu soal sinyal. Nah, sekarang masalahnya adalah tadi form yang kemudian hasil tadi yang tayang itu banyak sekali laporan. Saya tidak hanya bilang banyak, tapi banyak sekali laporan yang kemudian ketika di scan, dipindai, istilahnya pakai OCR, Optical Character Recognizer, dan OMR, Optical Mark Reader, angkanya itu bisa berubah Pak Karni. Jadi artinya tadinya mungkin kalau 1 jadi 7 atau 1 jadi 4 itu masih logis. Ini angkanya bisa tambah 10 kali, bisa tambah 100 kali. Makanya ada yang suara yang masuk 800. Iya, padahal kan sampel sebenarnya Pak Karni. Satu TPS itu maksimal misalnya 250 sampai 300. Kasih aja limit di situ. Lebih dari 300 dia cut. Selesai kan? Nggak akan hebohkan. Tapi kan enggak. Justru limitnya itu tidak dipasang. Sehingga banyak sekali yang kemudian lonjak. Memang saya secara objektif bilang itu tidak hanya terjadi pada paslon tertentu. Nomor 2. Ada juga yang nomor 1, ada juga nomor 3. Cuman mostly sebagian besar itu terjadi penambahan itu pada angka nomor 2. Dan ini tidak logis kalau secara teknis. Karena OCR atau OMR ini teknologi yang sudah dipakai puluhan tahun oleh kampus-kampus yang ada untuk seleksi mahasiswa baru ya. Itu sebenarnya kalau salah baca paling ya 1 jadi 7, 1 jadi 4. Nggak akan nambah ratusan, nggak akan nambah puluhan. Lah ini kok bisa nambah? Apalagi ratusan ribu. Nah makanya, maka Pak Karni saya dengan tegas juga mengatakan ini harus diaudit forensik. Jadi harus diaudit forensik sehingga apa? Sirekap itu
bisa kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kenapa? Uang anggaran yang dipakai untuk Sirekap kan uang rakyat, Bang Karni. Jadi itu harus diaudit, itu yang pertama. Yang kedua, harus juga diperiksa kalau memang benar, dan ini saya yakin bukan hanya kalau memang, karena saya sudah buka juga Pak Karni, karena itu IP-nya 170.33.1355, ini posisi datanya, data itu diletakkan di cloud, dan data itu tidak hanya berada di Indonesia, tapi berada di Singapura. Ada di Allion Computing Co. Limited, itu merupakan cabang dari Alibaba.com. Jadi artinya ini melanggar juga undang-undang, melanggar PDP, melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Privasi nomor 27 tahun 2022 kemarin. Data vital itu tidak boleh kalau tidak berada di dalam negeri. Dan ini pasti, maka kemarin ketika ada anggota KPU komisioner yang mengatakan saya jamin bahwa itu ada di Indonesia. Sudah deh, kita tanya deh semua pemirsa YouTube-nya sini. Yakinkah kita kalau data di cloud kita hanya ada di dalam negeri? Tidak Pak Karni. Data cloud itu adanya di mana-mana. Bahkan ada pakar lain yang mengatakan datanya ada di Prancis, ada di China. Tapi kalau yang saya periksa datanya adanya di Singapura. Jadi banyak Pak Karni hal-hal yang menurut saya memang harus diperiksa. Dan harus diaudit. Kenapa? Karena KPU itu adalah lembaga yang menggunakan anggaran rakyat dan sesuai dengan Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 harus dibuka. Jadi artinya saya sangat mendesak dan tidak bisa kemudian mengatakan oh kami sudah diaudit kok. Yang audit siapa kemarin? Kalau kemarin yang audit masih Kominfo, ya itu berarti ya bagian-bagian juga sama juga gitu. Jadi harus lembaga independen ngaudit dan kalaupun itu tidak digunakan sebagai alat utama, nih Bang Rocky kemarin saya juga sudah baca statementnya soal alat bantu. Ya. Tapi itu alat bantu utama Sirekap ini. Kalau alat bantu itu dilepas, heboh nantinya. Jadi wajar Bang Karni kalau sekarang banyak masyarakat yang mempertanyakan ini. Dan kecurangan-kecurangan itu saya mendesak kampus terutama yang kemarin menjadi embrio pembuatan Sirekap ini yang disebut-sebut. Banyak sahabat saya di kampus itu juga, di kampus perguruan tinggi ternama di Bandung itu. Bicaralah, ayo teman-teman kampus bicaralah. Jangan Anda mau dijadikan bumper terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Itu Pak Karni. Anda yakin server itu ada di luar negeri? Jelas Pak Karni, ini IP atau interprotokol itu tidak mungkin bohong. Kita bisa periksa kok pakai program namanya UIS. Kita masukkan data itu dan akan muncul ini angka nih. 170.33.1355 dan itu terletak di Alibaba Cloud Singapore Private Limited. Clear Pak Karni, itu ada. Selain Anda bilang tadi melanggar undang-undang, ya. Apakah di luar negeri itu bisa dimainkan suara di logikanya Pak Karni sederhana aja Pak, kita punya barang. Dan kalau barang kita itu kita simpen tidak di rumah kita, siapa yang menjamin barang itu akan bisa aman 100%? Barang itu kita titipkan di tetangga dan di sana itu campur dengan jutaan data e-commerce dari seluruh dunia di Alibaba.com ini. Gitu loh Pak Karni. Jadi ya saya nggak mau suudon, tetapi hal semacam itu mungkin nyatanya juga orang-orang yang pada mengatakan kok bisa data itu di kolom tertentu itu bisa ada automatically algorithm namanya. Bisa secara algoritma terotomatis terkalikan. Dan ini lucunya tidak bisa diubah dari sini tapi bisa diubah juga misalnya dari kecamatan gitu. Untuk pileknya bisa diubah. Tapi yang pilpres nggak bisa diubah tapi bisa dikoreksi di pusat. Nah ini kan aneh juga. Jadi tidak adanya prosedur yang standar terhadap angka-angka di Sirekap ini yang membuatnya bisa kemudian dia benar-benar aman dan firm. Dan lagi-lagi kalau dikejar soal itu nanti jawabannya oh itu kan bukan alat utama. Itu kan alat utamanya nanti form itu form yang hasil itu C1 hasil itu yang nanti secara manual berjenjang ke atas. Lah kalau gitu buat apa kalau itu bukan alat utama buat apa anggaran miliaran habis buat alat itu Bang Karni. Ini saya sesek sekali teknologi digunakan justru untuk membungkus sebuah niat-niat yang kurang bagus gitu Bang Karni. Baik. Mari kita dengar jawaban dari Ketua KPU yang saya wawancarai semalam.
Ini yang serius juga pertanyaan soal server yang di luar negeri. Ini mereka kaget karena cloud-nya ternyata dan afiliasi ke Alibaba. Saya baca, Iya. pusatnya juga ke Cina sana. Kenapa bisa pakai aplikasinya atau servernya yang ada di Singapura? Sepanjang saya ketahui, berdasarkan laporan tim yang mengelola Sirekap, semuanya dalam negeri, Bang. Baik itu servernya maupun saya kurang tahu istilah teknisnya ya, data recovery center kalau ada apa-apa down atau apa sebagai backup semuanya di dalam negeri. Jadi tidak benar tuh ada di Singapura. Tidak benar, enggak. Pakai Alibaba. Enggak ada, enggak KPU ya. KPU enggak ada misalkan kontrak dengan penyimpan data yang di luar negeri enggak ada. Semuanya di dalam negeri. Karena pertanyaan berikutnya kan kapan ditendernya? Sudah lama itu, Bang. Dan itu semua karya anak bangsa, karya para akademisi, cendekiawan kita yang berbasis kampus. Enggak ada kita pakai vendor-vendor yang lain. Baik, Pak Ketua. Terima kasih, Bang Karni. Ya. Sudah datang. Jadi begini Pak Karni, untuk keterbukaan informasi publik, Dari audit forensik, udah itu harus. Ketika di audit forensik ketahuan semua nanti, kalau dia pernah terkoneksi dengan IP sekian dan itu ternyata ada di Singapura, udah batal demi hukum tadi statementnya, udah langsung bisa dikatakan tidak benar. Dan itu kan sepanjang pengetahuan Ketua KPU lah, mungkin pengetahuannya memang tidak panjang. Itu aja. benar. Itu apa yang bikin orang-orang ITB, kampus Bandung maksudnya? Ya. Berarti teman-teman saya juga. Betul, tapi saya ini justru ingin bela teman-teman di ITB. Tolong bicaralah sebenar-benarnya. Bukan maksudku, oke, aku goblok-goblokan ya. Iya. Misalkan rata-rata 300 tiap TPS. Iya. Apa nggak dibikin otomatis kalau lebih dari 300, twing, nggak. Dulu ketika di pilkada, feature itu, protection automatic itu ada. Justru herannya sekarang ketika di pilpres, itu tidak diaktifkan. Jadi bisa melonjak angkanya. Dan harus dikoreksi dari pusat lagi. Ini kan aneh. Makanya ini tujuannya saya Mbak. Kenapa saya percaya penuh teman-teman ITB, ya terpaksa harus dibuka lah. Itu buat program itu dengan benar-benar jujur, clear. Tapi sekarang dimungkinkan ada loophole, dimungkinkan ada backdoor masuk ke dalamnya. Ya. ITB masih ada? enggak, aku nanya masih ada? Rocky, ITB masih ada? Pakai mic dong. Gini. Matematikanya betul, etikanya salah. Mungkin saja dia takut bicara Bang. Karena jadi salah satu pejabat direktorat gitu aja. Itu yang punya, yang bikin sistem ini. Gitu. Di luar server, Anda melihat ada kecurangan-kecurangan lain enggak? Sebagai Itu tadi, jadi ada, karena ada backdoor yang dibuka, dimungkinkan ada program yang disusupkan ke dalamnya, sehingga bisa kemudian digunakan untuk, karena logika akal sehatnya Bang Karni dan juga semua pemirsa ALC, kalau kesalahan OCR atau OMR itu pasti kalau ada kotor dia pasti akan nambah ya 1 jadi 7, 1 jadi 4. Nggak akan nambah kolomnya jadi 0, jadi 74 jadi 740. Itu tuh nggak mungkin Bang Karni. Tapi ini terjadi di banyak laporan. Kok bisa ada penambahan-penambahan desimal itu. Padahal kan itu aneh dan itu harus dikoreksi. Coba kalau nggak ketahuan, kalau nggak dikoreksi. Ya bablas angkanya. Itu yang terjadi. Tapi pertanyaan saya begini, itu kan bisa di-recheck kepada C1 tadi. Setuju. Artinya kalaupun itu ngawur atau error atau dimasukin dari luar negeri, C1-nya kan akan mengatakan itulah. Itu makanya C1 hasilnya itu jangan sampai hilang. 800 ribuan TPS lebih ya, berapa ya Pak Iqbal ya TPS itu. Jumlahnya itu harus nanti cek, kan ini namanya pakai teknologi kok malah lebih lambat. Aku tadi ngitung kalau
300 Ya. aja, tiap TPS 300 Betul, Pak. digelembungin kali 800.000 aja, bukan pada lebih, itu sudah 240 juta Ya. pemilih. Lebih dari DPT kan? Padahal 204 kan DPT. Betul, betul. Makanya it's simple harusnya bisa dibuat sebuah automatic checker sehingga tidak perlu harus ada heboh kemarin Bang Karli. Kalau automatic checker yang dipasang, teknologi tadi ditambahkan etika di dalamnya, ya udah selesai, nggak perlu heboh ada Sirekap. Biaya mahal kok malah bikin heboh. Maka kemarin saya bikin tulisan Bang Karli. Sirekap ini memang banyak kelebihannya. Lebih lambat, lebih tidak akurat, lebih mahal. Daripada kalau tidak pakai Sirekap. Itu Bang Karli. Tadi bahasa tubuhnya ketua KPU itu kayak ragu-ragu gitu kan. Terlihat bahwa dia itu lack of knowledge itu. Dan karena itu dia bilang, ya sepanjang pengetahuan saya, itu pun kalimat yang sudah menunjukkan bahwa ada persembunyian kejahatan itu. Orang mesti bilang saya tahu persis tuh. Itu poinnya. Jadi kalau dipanggil psikolog atau dimasukin ke ruang lie detector itu akan kelihatan kalimatnya tuh. Masalah gramatik. Jadi kalau misalkan gimana Pak Karni gitu. Ya kau tanya gimana Pak? Sepanjang pengetahuan saya. Berarti itu kata kunci sepanjang. Oh. Yang buruk buat orang yang mengerti keadaan. Harusnya aku jawab Pak Karni adalah begini-begini. Itu dong. Oh. Keraguan-keraguan itu artinya kebohongan. Ini grammar ya, ini soal grammar ya. Tadi ada sepanjang. Baik, sekarang saya mau dengar dari Ketua Gerakan Satu Putaran. Sekali Pengamat Bang, politik. sekali. Oh, sekali Karena putaran. kalau satu itu ada unsur Anisnya Bang, Iya, iya, sekali iya. putaran. Dari Ketua Gerakan Sekali Putaran yang berhasil dengan sangat baik itu Bang. Lengkapnya gitu Bang. Sukses ya. Sukses lah Bang. Oh. Ya, pertama tercapai, yang kedua angkanya 58%. Iya. Pertanyaannya apa Bang? Ya walaupun tadi kacau kata dia, anunya begitu kan ya. Iya itu kan versinya dari Bang Roy Suryo. Kalau menurut saya sih belum tentu. Pertama begini, kalau kita bicara, lo iya, belum tentu dalam konteks apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Saya ini kan sebetulnya kan sedang santun dengan Roy Suryo kan, bahwa saya tidak langsung menegasikan apa yang dia sampaikan toh. Kita tidak boleh langsung menegasikan apa yang dia sampaikan begitu. Kalau saya nggak selalu nggak bisa selalu berani menjudge pernyataan orang itu seperti Bang Rocky gitu. Sepanjang pengetahuan saya, buat beliau itu kan suatu indikasi ada yang disembunyikan. Kalau buat saya itu semacam ya kesantunan orang timur saja gitu loh. Jadi ya kayak kulonuwun saja. Jadi as far as I'm concerned itu biasa gitu loh. Bukan, kan kita mau lihat bukan sekedar verbatimnya, Iya. tetapi body language-nya itu soalnya. Kalau ada Iya, ngomong Bang, iya, itu Bang. ada soal, tapi Iya, Bang. Iya, kalau Gini. Abang kan punya satu penafsiran. Bukan Padahal penafsiran. orang itu belum tentu seperti itu Ya, yang berpikirnya. Anda dengar itu kalimat. Saya melihat tubuh Iya. sekaligus melihat kalimatnya. Iya, Beda, Abang pun melihat bahasa tubuh orang, itu kan tafsir Abang, belum tentu seperti itu kan Iya, situasi dan kondisinya. sama sepanjang pengetahuan saya artinya ragu-ragu. Belum Iya. tentu artinya ragu-ragu juga. Iya, saya sedang menyampaikan bahwa sebetulnya interpretasinya Bang Rocky itu belum tentu seperti itu kan. Jadi itu saja sebetulnya. Nah, jadi kembali kepada apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang namanya hitung manual dengan hitung elektronik ini adalah amanah undang-undang. Ya betul ya Bang ya, amanah undang-undang. Jadi dilaksanakan itu bukan karena keinginan KPU, tapi keinginan para pembuat undang-undang yang notabene di dalamnya adalah partai politik ya. Nah, soal kenapa partai politik membuat aturan ada manual, ada elektronik, sebetulnya harus dihadirkan kepada anggota DPR yang membuat undang-undang tersebut. Alam pikiran Anda apa sih sebetulnya bikin seperti itu? Nah, sepengetahuan saya gitu ya. Coba kira-kira saya menyembunyikan sesuatu enggak nih sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saya yang namanya hitungan elektronik itu dimaksudkan satu untuk apa? Memberikan informasi kepada publik. Sehingga publik bisa ngikutin tuh ya hitungan. Rakyat ini kan yang memberikan suara karena itu mereka kan pengen tahu suara saya ini udah berapa nih, udah kemana, siapa yang menang dan seterusnya.
Sama aja dengan quick count. Quick count itu betul-betul disukai oleh masyarakat karena dia memberikan informasi dengan cepat mengenai bagaimana hasil pilihan dia itu, kemudian apakah kemudian calonnya menang atau tidak, begitu. Nah, setiap kali quick count itu pasti iklan televisi akan meningkat karena penontonnya banyak banget gitu. Jadi ada publik atau masyarakat yang coba dipenuhi dari data tersebut. Yang kedua dari pengalaman saya sebetulnya memang bisa jadi alat kontrol untuk melihat penghitungan yang terjadi di lapangan. Karena kalau kita nunggu hitungan manual kan pertama masih lama. Yang kedua kan kalau kita cari-cari sendiri itu prosesnya lama dan panjang tuh kalau kita mau cari sendiri formulir C1. Terbantu Bang, cuman jangan sampai alat sebentar, saya selesaiin dulu Om Roy. Om Roy. Kok malah jadi saya selesaiin dulu Om Roy. Setuju. Oke Om Roy ya, saya selesaikan dulu Om Roy. Oke, jadi alat bantu. Nah saya sendiri pernah ngalamin waktu saya bikin quick count misalnya di pilkada begitu. Saya mau ngecek apakah kemudian laporan dari relawan saya itu angkanya benar atau tidak. Saya lihat kepada laporan elektronik ini Bang, gitu. Nah yang kedua, saya juga pernah di pilkada tuh, selisih suaranya tuh tipis. Kalau nggak salah satu pilkada yang tipis banget itu di Kalimantan Selatan. Nah kita mau ngecek berapa angka-angkanya itu dengan menggunakan data elektronik ini. Dan menurut saya sangat membantu. Nah mungkin problemnya kali ini, sistem Sirekap ini beda dengan sistem yang lama. Dulu namanya apa? Situng ya kalau nggak salah ya. Pemilu sebelumnya Situng, tapi Sirekap ini dipakai juga di pilkada. Di kemarin dipakai ya, di pilkada kemarin Sirekap. Intinya begini, saya apapun namanya, yang dulu itu seingat saya cuman foto saja dari formulir C1-nya. Kayak kita foto KTP gitu. Nah, nggak ada pembacaan oleh aplikasi lagi yang kemudian bisa membuat terjadinya perubahan-perubahan angka itu gitu. Saya juga nggak paham juga tuh gimana ceritanya mata manusia dengan mata elektronik. Kok ternyata mata elektronik bisa rabun dekat atau rabun jauh, kira-kira begitulah. Jadi kalau pengalaman saya kan Bang Haikal, jadi kita itu kalau foto formulir C1 itu kadang-kadang kita juga nggak dapat foto yang jelas. Karena kualitas foto yang di-upload itu bervariasi. Anggaplah misalnya pixel kameranya itu kan di HP itu beda-beda, tergantung mereknya, tergantung harganya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga ini angkanya berapa ini 3 atau 8 misalnya gitu. Jadi saya ngalamin tapi tidak ada pro kontra yang ditimbulkan oleh situasi seperti sekarang ini Bang Karni. Yang ditimbulkan akibat adanya pembacaan terhadap foto formulir C1 itu Mas Jiwo. Itu yang menurut saya jadi problem. Nah hemat saya pada hari ini masalah-masalah seperti itu adalah masalah teknis yang disebabkan oleh keterbatasan teknologi atau kecanggihan teknologi. Soal apakah kemudian ada teknologi yang lebih canggih ini Mas Roy ya, yang harusnya dipakai oleh KPU, menurut saya itu soal yang lain gitu. Tetapi bahwasanya kemudian ada kekurangan dari teknologi yang dipakai sekarang, ya buat saya itu adalah masalah manajemen organisasi dan masalah manajemen teknis di lapangan. Sama kalau kita misalnya mengerjakan satu proyek pembangunan, ada kekurangan pada soal kekuatan semen atau misalnya kesalahan spesifikasi dari bangunan tersebut begitu. Jadi bukan sesuatu bagian dari desain kecurangan gitu. Nah, jangan sampai kemudian masalah-masalah teknis yang disebabkan oleh kekurangan teknologi ini ya dianggap sebagai kecurangan gitu loh Bang. Tolong dibedakan gitu ya. Kelemahan teknologi dengan kecurangan itu tolong dibedakan. Menurut saya kita juga harus punya pikiran dan membuka kemungkinan itu. Nah soal kemudian ini nanti akan dievaluasi, saya kira kembali kepada proses yang terjadi selama ini dalam manajemen pemerintahan. Sekarang DPR ini, KPU kan begini, KPU ini adalah lembaga yang independen. Dalam pengertian, dia bukan lagi seperti zaman Orde Baru dulu. Di mana KPU itu adalah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri itu kepada Presiden. Sekarang ini kan KPU langsungnya kemana? Langsung ke DPR kan? Kalau ada masalah-masalah langsung lapor ke DPR kan? Begitu. Jadi pertanggungjawaban dari KPU sekarang ini akan diberikan kepada DPR. Ya, apakah nanti kinerjanya dianggap bagus atau tidak itu wilayah DPR untuk menilai. Dan yang namanya pekerjaan DPR itu, pekerjaan KPU dan evaluasinya itu akan dilakukan nanti setelah pekerjaannya dilaksanakan.
Nah mungkin nanti yang dianggap bagus berpeluang untuk terpilih kembali sebagai anggota KPU. Yang dianggap tidak bagus tidak akan didukung lagi oleh partai politik yang ada di DPR. Karena notabene Pak Karni, anggota KPU ini kan sesungguhnya adalah jagoan-jagoan dari partai politik yang ada di DPR ya. Betul ya Mas Roy ya? Termasuk juga berbagai macam komisi-komisi yang lain, itu kan sesungguhnya ada jago-jago. Saya sudah bukan anggota parpol lagi Bang, jadi. Iya, tapi abang kan punya pengalaman, ya. Abang punya pengalaman. Bagaimana sebetulnya berbagai macam komisi yang ada di DPR itu, yang dilahirkan oleh DPR itu, yang menjadi institusi di negara kita itu adalah produk dari DPR, dan DPR itu bukan hanya bicara kompetensi, tetapi juga bicara kedekatan, trust, afiliasi dan seterusnya. Nah, poin berikutnya lagi adalah begini, soal hitungan elektronik ini sebetulnya bukan pertama kali dalam pilpres kita. Setiap kali pilpres itu ada hitungan elektronik, kecuali mungkin tahun 2004 ya Mas Roy ya, yang 2004 udah ada? Sudah ada, Sudah ada ya? 2004 waktu itu saya sempat ramai itu dengan Bu Kusnul, waktu itu Bu Kusnul Maliah masih di KPU. Iya. Itu saya usul waktu itu ada perhitungan yang langsung, bahkan saya usul waktu itu ada Hartungnas. Hari Perhitungan Nasional, 20 tahun yang lalu loh itu. Nah Bang. yang menarik adalah setiap kali pemilu, pasti yang namanya hitungan elektronik ini disoal. Tapi yang menarik juga tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu, yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba ya saya interupsi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada jurisdik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya itu yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Ya itu, entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal-hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir, setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik. Gitu. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC, setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang gitu loh. Itu berulang, tetapi apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa itu? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka anggap terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk membenarkan. Itu Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang. Karena apa Bukan, Bang? Kenapa you nggak mau masuk di situ? Bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah masuk di situ. Karena diskusinya buat saya bukan soal imajinasi. Jangan masuk di situ. Gini. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi. Sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02. Gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Termasuk juga soal, belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya, jadi, ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan
dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah, itu yang terjadi pada hari ini, buruk muka cermin dibelah. Baik, Gitu loh. Iya Bang ya. Sekarang Jadi ini dia. suatu kemenangan. Konstruksi mengenai bahwa si rekap itu dibikin tinggi supaya nanti conditioning terhadap hitungan manual, itu yang justru berbahaya. Diikutin saja proses rekapnya, diikuti saja proses manualnya, diperhatikan, dikawal proses manualnya. Kalau nanti proses manualnya sudah dikawal dengan baik, apapun temuan si rekap, kalau beda dengan manual, yang akan jadi dasar pengambilan keputusan adalah hitungan manual. Terima kasih Bang Karni. Baik, sekarang giliran Rocky. Ada teori dalam psikologi, orang yang bicara sangat cepat itu untuk menutupi kelambanan pikirannya. Ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Baik. Saya sarjana psikologi, saya nggak tahu Rocky. Baik. hanya untuk mereka berdua. Saya ngerti itu. Anda ada berdua, ada 3 orang tipe. Yes. Yang pertama visual, kedua auditory, ketiga kinestetis. Visual selalu berbicara cepat sekali. Mengapa? Karena dia berusaha menerjemahkan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau Bang Rocky bilang seperti itu, maka B.J. Habibie almarhum orang yang sangat bicara cepat karena dia visual. Betul. Kalau dia betul berarti beliau, bukan saya membelanya, tapi beliau bukan orang yang lambat pikirannya, tapi beliau memang orang bertipe visual. Itu sebabnya dia ada dalam lembaga survei, di visual. Nah itu masalahnya tuh. Habibie bukan surveyor. Tapi Pak Habibie adalah orang yang visual dan bicara sangat cepat. Begitu. Baik. Debat ini. Persoalan Salah nangkap dia ya. Habibie orang visual ya, bukan orang survei ya. Saya certified untuk itu. Baik. Tapi yang dipersoalkan oleh masyarakat sekarang tidak hanya soal penghitungan. Bahkan pra pemilu pun mereka udah melihat kecurangan. Saya terangkan pra pemilu itu ya. Sebelum ada TPS kan? Iya. Oke. Sebetulnya 800 TPS itu bohong. Yang benar 1 TPS yang sudah dicoblos oleh Jokowi. Itu TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gak bisa dong Bang. Apapun keputusan MK ya, proses keputusan final pemilu itu ada di tangan Ya, you mau 205 juta pemilih, Oke, 820 saya nggak juta peduli TPS. itu. Saya mau main Gak bisa imajinasi. Abang menariknya ke sana. Itu sesat pikir itu Bang namanya Bang. Yes, itu imajinasi orang begitu. Ya, itu, Bang. Makanya saya nggak mau ikut imajinasi Abang karena imajinasi Abang tuh sesat. Ya kita harus bicara fakta, jangan bicara imajinasi. Saya ngerti Iya. itu gini ya. Seluruh imajinasi saya menyesatkan dan semua orang akan tersesat di jalan yang benar. Kenyataannya mayoritas masyarakat Indonesia tidak ikut pemikiran itu. Bang Karni, Kalau orang ikut pemikiran itu, Prabowo Gibran kalah. Nyatanya Prabowo Gibran menang dengan angka yang tidak sangat telak. substantif. Kita cuma bicara soal semantik dan pilihan kata, tidak substantif. Sekarang kita lebih bicarakan adalah curang. Nah, jadi mohon maaf Bang Karni, jadi saya mengatakan hal itu ya. Begini. Oh, waktunya Bang Rocky bicara tadi, silakan. Enggak. Dia nanti. Ya. Bukan, belum giliran dia. Giliran Roy sama Kodari. Yang saya mau persoalkan, yang dibilang pra tadi tidak hanya MK, tapi segala macam tindakan atau yang dilakukan oleh pihak pemerintah setelah itu dianggap oleh publik kecurangan. Pembagian bansos yang berlebih-lebihan itu pun dianggap mempengaruhi pemilih menjelang pemilu. Kemudian soal kecurangan ketika kampanye, bisa APK pihak 03, 01 dicabut, dirusak, sementara 02 aman. Jadi mereka akan kayak angket setelah mengumpulkan segala macam yang dianggap mereka kecurangan. Iya. Ini saya lagi jawab ya Bang. Iya. Oke, jadi begini Bang.
begini, kalau soal di MK ya, saya berpendapat bahwa itu adalah pengadilan mengenai norma ya. Dan karena itulah kemudian maka itu berlaku buat siapa saja ya. Pada titik itu saya berbeda dengan Bang Rocky ya, itu satu. Yang kedua, kalau saya sebetulnya menilai Pilpres kali ini sebetulnya adalah kembali kepada masing-masing calon bagaimana dia membangun relasi dan persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi ini hanya menjalankan tugas saja sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana yang dia jalankan selama 2-3 tahun, 5 tahun, 9 tahun dia berkuasa. Dia bangun jalan, dia bangun jembatan, kalau sudah selesai diresmikan. Apa yang salah dengan itu? Ya toh? Dia memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini bantuan sudah berjalan sekian tahun. Misalnya dalam 4 tahun terakhir ada yang namanya kartu sembako murah. Ada bantuan PKH. Ada bantuan apalagi kartu prakerja misalnya. Kemudian ada El Nino. Karena El Nino kemudian ada masalah air, ada masalah panen, lalu Pak Jokowi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk membantu masyarakat. Jadi Pak Jokowi hanya menjalankan tugasnya seperti biasa Pak, sebagai presiden. Nah kemudian kenapa ada yang dapat suara banyak, ada yang dapat suara sedikit? Karena memang pusat perhatian masyarakat pada hari ini itu ada Pak Jokowi, yang istilah saya itu struktur suara itu. Jadi kunci dari Pilpres 2024 itu teman-teman sekalian adalah bagaimana rakyat melihat di antara 3 calon ini siapa yang mau melanjutkan Pak Jokowi, siapa yang antitesisnya terhadap Pak Jokowi. Nah kalau orang yang mendekat kepada Pak Jokowi mau melanjutkan Pak Jokowi karena rakyat suka dengan Pak Jokowi, maka rakyat akan memberikan suara kepada orang itu yang namanya Prabowo Gibran. Tetapi untuk mereka yang menolak program Pak Jokowi, tidak mau melanjutkan Pak Jokowi, antitesanya Pak Jokowi, sepertinya Mas Anies, kolamnya cuma 20%, makanya angka surveinya tuh ya sekitar jumlahnya tetap di sekitar 20-an% itu gitu. Dan buat orang yang nggak jelas apakah mendekat ke Pak Jokowi atau lari dari Pak Jokowi, suaranya makin kecil. Kenapa? Karena identitasnya nggak jelas. Jadi sebetulnya ya yang menentukan nasib Pilpres ini adalah kandidat itu sendiri, bagaimana dia membangun persepsi terhadap Pak Jokowi. Ya, jadi nggak ada soal curang-curangan Bang ini Bang. Presiden menjalankan tugasnya sebagai presiden, lalu tergantung masing-masing calon membangun relasi dengan Pak Jokowi, dan itu dievaluasi oleh rakyat, dievaluasi oleh masyarakat dalam bentuk angka-angka. Ganjar Mahfud dikasih 16, Anies Muhaimin dikasih 24, dan Prabowo Gibran dikasih 58. Oke, gini. Itulah yang menjelaskan situasi sekarang. Gini Bang, kalau saya sih terserah hasilnya seperti apa. Cuman sekali lagi saya kembali ke awal. Saya yang tidak rela aja Pak Kodari itu teknologi kemudian dibungkus untuk menambah kesalahan atau bahkan ditambah kecurangan. OCR atau OMR itu sudah dipakai, bahkan ilmunya sendiri itu sudah ditemukan 110 tahun yang lalu. Ketika ada fisikawan Jerman namanya Emanuel, itu membuat konsep itu untuk telegraf. Dan itu teknologinya sudah sangat canggih sekarang. Jadi kalau kemudian sekarang, setuju tadi Bang Kodari bilang, ketika pilkada nggak ada otomatik itu baca itu berubah itu. Ya udah itu aja yang dipakai. Kenapa sekarang tiba-tiba ada celah yang kemudian bisa digunakan dan itu kemudian dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu bahayanya. Ya itulah Bang pertanyaan Kodari. saya Bang, kemana aja DPR selama ini gitu loh. Ya, bagaimana pengawasan mereka terhadap program kerja yang dilakukan oleh KPU. Jangan sampai program kerjanya sudah dilaksanakan, yang notabene sudah disetujui ya udah, oleh DPR, makanya kita koreksi kan. Bang. Maka KPU kita setuju kan kalau KPU diaudit forensik. Nah, ini mekanisme bagaimana evaluasi ya udah, kembali setuju kepada setuju sistem yang ada. Kita perbaiki. Setahu saya diselesaikan dulu, baru nanti dievaluasi. Bukan dihentikan tengah jalan. Oh enggak biar aja. Bang, biar aja itu. Gini, permintaan untuk menghentikan penghitungan elektronik begini sudah pernah terjadi Betul. sebelumnya. Tahun 2009. Jangan dihentikan itu biar jalan. Karena Pak SBY suaranya tinggi banget, Demokrat tinggi banget. Waktu itu ada permintaan juga untuk dihentikan. Tapi tetap dilaksanakan sampai selesai. Saya setuju setelah itu biar selesai jalan, baru Bang, dievaluasi. Saya setuju ini biar jalan, manual juga tetap iya, jalan. selesaikan aja dulu, baru nanti dievaluasi. Ya, kalau namanya audit, namanya evaluasi silakan saja. Tapi kembali pada DPR. Tuh, diaudit lah, audit forensik dulu. Pemirsa, politik itu adalah perang tanpa pertumpahan darah.
Sementara perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Mao Zedong. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sebenarnya kami mengundang satu lagi dari kubu 02, Aman Abdurrahman dari Golkar. Dan udah jalan ke sini dari tadi, tapi katanya jam 7 itu mau mampir ke ketua umum. Lah, sampai sekarang hilang. Kenapa hilang saya nggak tahu. Cuma satu, meralat yang dari Bung Kodari tadi, KPU itu tidak bertanggung jawab ke DPR, tapi ke Presiden. Dia lembaga negara yang di bawah Presiden. Undang-Undang nomor 399 bab 1 pasal 1 ayat 3. Sekarang giliran Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Siap Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi memang kalau disampaikan Bang Roy Suryo tentang IT, disampaikan Roy Suryo tentang IT, ada datangnya terlambat tadi. Temanya atau judulnya diancam angket DPR. Ya. Kecurangan pemilu mau diusut. Apa buktinya? Ya, jadi memang pada pemilu kali ini saya termasuk orang yang bingung juga gitu. Kemarin ramai yang ngucapin selamat karena suara saya tertinggi gitu. Tiba-tiba berkurang. Jadi bayangin di pemilu kita udah ikut pemilu, sudah punya saksi, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan siapa yang akan jadi pemenang. Beda kalau saya tinggal di Malaysia dulu, hari ini pemilu, sore sudah diumumkan siapa anggota dewannya. Tetapi itu soal teknis lah, siapa tadi si rekap dan lain. Tetapi yang kali ungkapkan sekarang adalah, tadi saya membantah hipotesis Bang Kodari. Dia bilang bahwa hari ini quick count, ya, jadi jangan bicara menang-menang dulu lah. Siapa yang bilang menang? Enggak ada menang-menang itu. Yang menentukan kemenangan itu KPU, bukan lembaga survei. Jadi kita nggak usah bicara menang kalah. Tetapi kalau dikatakan bahwa katanya surveinya tinggi, surveinya Prabowo tinggi karena pengaruh Pak Jokowi, tapi ada partai politik yang masang muka Pak Jokowi nggak lolos juga surveinya. Jadi bukan karena Pak Jokowi, tapi karena ada sembako yang digelontorkan menjelang pemilu. Yang jumlahnya angkanya triliunan, 496 triliun. Kata Romi kemarin di Metro TV, hewan pun kalau dicalonkan dimodali 496 triliun bisa menang. Apalagi manusia, kira-kira begitu. Jadi udahlah, sekarang saya tanya Bang Kodari. Apakah Anda tidak ada rasa bersalah menggunakan anggaran negara untuk kemenangan pemilu? Bukankah itu bentuk kecurangan? Anggaran negara yang mana? Bansos. Bansos itu tuh rakyat kok, untuk masyarakat kok. Di mana penyalahgunaannya? Kapan dikeluarkan harusnya? Ya bisa setiap saat tergantung kebutuhan. Nah itu, tergantung kebutuhan. Iya tergantung kebutuhan rakyat. Tergantung kebutuhan rakyat. Mana ada saya konsultan ketika harga beras naik diberikan bantuan beras. Ada yang namanya anggaran ketika keluar. Ada El Nino diberikan El Nino bantuan kapan? El Nino. Di Jakarta mana ada El Nino? Jadi bantuan buat rakyat. Sekarang coba tanya hipotesis saya.
Anda mengatakan pengaruh surveinya tinggi karena pengaruh Iya. Jokowi. Tapi Iya. kenapa partainya anak Pak Jokowi nggak lolos surveinya? Gini loh, yang namanya pengaruh Pak Jokowi, kalau bicara partai politik itu diberebutkan beberapa partai politik, bukan cuman satu partai politik tertentu saja. Iya, tetapi Gini ya, kan kalau yang calon jelas presiden, memasang ini saya muka terangkan, anaknya. saya terangkan nih. Saya menjawab Anda nih ya, saya menjawab Anda nih. Ah. Kalau kita bicara calon presiden, dari 3 itu yang mengidentikan diri dengan Pak Jokowi cuma 1. Iya, tapi Sehingga manfaatnya itu dari semua atau partai politik Iya, yang gimana memasang saya mau muka jelasin, Anda bapaknya. potong terus. Bantah dulu. Loh, Ini kan gimana saya giliran mau saya. jelasin? Anda jawab dulu, saya jawab lagi. Ini Saya giliran jelasin saya. dulu baru Anda jawab. Ini giliran saya. Saya jelaskan dulu baru Anda Enggak, jawab. makanya saya bantah dulu Anda karena Anda mengatakan dibagi ke semua partai politik. Tapi Gini hanya loh. satu-satunya yang memasang muka bapaknya. Gini loh. Enggak, Golkar pasang mukanya Pak Jokowi. Yang paling banyak yang Golkar mana? pasang mukanya, ada iklannya di TV One. Mana yang paling banyak mukanya siapa? Ada. Jadi calon presiden itu cuma 1 yang mengidentikan dengan Pak Jokowi. Jadi semua image Pak Jokowi itu kepada dia. Kalau partai politik itu banyak, Golkar kampanye ya mengidentikan dengan Pak Jokowi. Gerindra mengidentikan dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi. Kemudian PAN juga Pak Jokowi, muji-muji Pak Jokowi. Ya, lalu jadi coba lihat gini. Sekarang Golkar naik gak suaranya? Enggak, sekarang pertanyaannya. Golkar naik gak suaranya? Enggak, sekarang saya tanya Golkar dulu. naik suaranya, Gerindra naik suaranya. Ya. Jadi peran Pak Ya, Jokowi itu pertanyaannya terdistribusi ke semua partai politik. Kalau semua berarti Belum rata lagi dong. Kalau semua bicara berarti pemilu rata, harusnya legislatif, semua partai naik. Partai politik itu mesinnya Kalau juga rata berarti semua berperan. naik. Nah kalau bicara PSI, mesinnya lemah dibandingkan dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Nah, partai mesin, lainnya. bukan pengaruh Jokowi, Ada yang variabel mesinnya. yang lain. Ada variabel yang lain. Anda nggak melihat Anda nggak bisa begitu. bantah Kalau dikatakan bahwa naik pengaruh semua, Pak harusnya Jokowi semua itu naik. manfaatnya Harusnya rata. didapatkan oleh banyak partai Jadi politik. udahlah, Kalau kita calon mau presiden saya- cuma 1. Agak. Iya, PSI juga naik. Harusnya naik juga. Naik juga. Lolos saja kagak, apalagi naik. Makanya pengaruh Pak Jokowi itu Nggak, makanya, banyaknya Anda di- gini. dibagi oleh berbagai macam partai politik. Jadi gini, jangan Jadi berlindung nggak di benar balik. Anda itu, Anda tuh nggak benar. Siapa? Iya nggak benar, Anda bilang nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. PSI Kalau- naik, Golkar naik, Gerindra naik. Coba tolong dibantah. Pengaruhnya Naik nggak PSI? berapa? Siapa yang paling signifikan? Kenapa? Karena Ada. mesin kan? Karena Pertanyaannya mesin ada kan? apa? Nggak ada. Karena mesin kan? Loh, sekarang Golkar naik nggak? Ya mesinnya Anda bilang tadi kan? Lo kan ada dua variabel. Ya harusnya kalau Anda bilang Ada rata, dua harusnya variabel PAN dong. naik. Lo nggak bisa Harusnya jangan lari. Tadi semua mengatakan nggak naik. ada. Harusnya Tadi saya semua- mengatakan harusnya ada. Gelora Mengatakan naik. ada. Kenapa Gelora Jangan naik? lari mengatakan besar atau tidak. Iya. Besar kalau digabung tuh Itu besar. makanya, ini pengaruhnya. memang beda, men. Kalau digabung besar Kalau hasilnya. kalau masih S1 Udah psikologi kehilangan ini susah. argumentasi. Udah kehilangan Ya. argumentasi dia. Ya. Udah, saya nggak usah jawab lagi. Kehilangan argumentasi Ya, memang kalau masih S1 psikologi begitu, dia langsung ngalah dia. Ini yang ngomong PhD psikologi. Terusin. Ya, ini Anda yang, ngomong apa lagi? ini yang Ya, ngomong Anda PhD ngomong psikologi. apa lagi? Terusin. Saya ngomong ya. Itu masyarakat nggak akan ngerti kalau dua-dua bicara. Satu-satu. Sekarang Ini giliran tadi Anda. kok ngomong-ngomongin ke Bang Rocky, dia sarjana psikologi katanya. Ini ahli certified. Saya PhD psikologi. Ngomong ini. Jadi begini. Saya PSD politik. Ya udah. Saya PSD politik. Jangan bangga-banggain psikologi. Udah psikologi sama filsafat Saya sama-sama S1 aja. psikologi, S2 politik, S3 Nah, politik. sama aja. Nggak usah bangga-banggain soal psikologi. Biasa aja lah. Kenapa saya gini loh, Bang. beliau ngomong soal psikologi, ya saya jawab saya sarjana Ya makanya psikologi. yang ngomongnya PhD psikologi. Loh, yang ngomong ini PSD politik. Ya beda. Maka lebih dalam saya bicara Loh, psikologi. kalau bicara pemilu, lebih relevan psikologi atau politik? Ya, psikologi lebih relevan lah. saya daripada Anda. Lebih relevan saya daripada Anda. Jadi gini, dia katakan bahwa kenapa Golkar lebih tinggi? Karena mesinnya tinggi. Ya mesin. Loh gini loh, fenomena Mesin. sosial itu Mesin. variabel penjelasnya nggak pernah satu, ada beberapa variabel. Apa? Ya, pengaruh Pak Jokowi, pengaruh mesin politik. Loh, gini loh, tesisnya Anda mengatakan tidak naik. Enggak. Saya katakan naik. Enggak, saya katakan tadi bahwa Saya katakan naik. pengaruhnya itu adalah pengaruh bluffing sembakonya, bukan Jokowinya. Enggak dong. Masa Enggak anaknya dong. Pak Jokowi yang Pengaruh sudah Pak jelas-jelas Jokowi, di belakang muka. popularitas Pak naik, Jokowi. Jangan dua-dua. Bahwasanya popularitas Pak Jokowi itu ada karena Jangan. faktor sembako, itu saya nggak membantah. Lah iya kan? Saya membantah. Lah iya kan? Popularitas Pak Jokowi Iya ya. makanya, Popularitas Pak Jokowi. makanya Popularitas Pak sembako Jokowi ya. inilah yang harusnya menjadi salah satu. Gini. Mas Iqbal sendiri tapi makan omongannya sendiri. Gimana? Nanti aku nyerang Kodari juga tapi Iqbal juga gitu. Sudah jelas di awal jangan ngomong menang kalah.
ini belum resmi KPU, ngapain ngomong oh, ini belum suaranya segini Surveinya, dari tadi mana? kita bilang survei. Nggak Tapi ada, kan belum. Kita bilang surveinya bukan quick count, bukan hasil pemilu, survei. Oke. Bang Setio. Oke, jadi gini, jadi menurut saya ya, bangsa ini sekarang sedang dipertontonkan. Saya Bang Karni kalau ngajar, bicara tentang kepemimpinan Pancasila, revolusi mental, pertanyaan masyarakat mahasiswa siapa? Pak, siapa pemimpin Pancasila itu Pak? Siapa yang revolusi mental itu Pak pemimpinnya contohnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjadi contoh. Sekarang rakyat menonton, mahasiswa menonton, oh begini rupanya cara berpolitiknya. Menghalalkan segala cara. Anak yang tidak cukup umur dipaksakan bisa. Begitu. Jadi bukan soal menang kalah. Bukan soal survei tinggi rendah. Tapi yang kita bicarakan adalah hati nurani kita. 496 triliun digelontorkan menjelang pemilu. Di mana logikanya kalau mengatakan itu tidak ada pengaruhnya? Bang Kodari mengakui ada pengaruhnya. Tapi kenapa itu digunakan cara-cara itu? Itu yang kita pertanyakan. Demikian. Tapi bagaimana dengan rencana hak angket? Ya, saya kira kita tunggu saja karena ini DPR masih mengalami rasa reses dan 1 Maret nanti akan dimulai. Semua proses sedang berjalan. Tetapi yang kami amati bukan hanya itu juga selain sembako. Penggunaan aparatur negara. Ya, kalau ditanya apa buktinya? Contoh, Pak Prabowo ketika dia pidato kemenangan, yang dia sebut siapa? Deddy Kobuser. Siapa Deddy Kobuser itu? TNI aktif, tituler. Mayor Teddy yang dibangga-banggakan menggendong Gibran. Itu di depan mata itu. Dia aktif, TNI. Anak-anak mesti digendong kan. Itu saja di depan mata, apalagi penggunaan oknum-oknum di daerah. Kalau ditanya laporkan Bawaslu, sudah dilaporkan, tidak diproses, mau gimana lagi? Tukinnya dinaikkan menjelang pemilu. Karena itu, ini hidup ya. Pak Jokowi itu tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak itu. Karena memaksa anak untuk main di wilayah orang dewasa itu. Sorry, ini imajinasi aja. Baik, sekarang giliran Babe Aikal Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Karni. Pertanyaannya apa langsung memberikan respon aja dulu ya? Iya, belir. Saya pertama mau memberikan respon kepada Bang Suryo. Ya, saya IT juga, Bang. IP address itu hari ini kalau yang Bang Suryo lihat di Singapura belum tentu di Singapura. Saya pernah punya masalah. Twitter saya diambil orang. Dari follower 2 juta diambil, hilang tinggal 600.000 dan sekarang hilang belas sama sekali. Saya minta bantuan polisi. Dan kemudian secara khusus membantu, ini cuma mau bilangin Pak Suryo aja. Itu IP address-nya berada di Lombok yang ngerjain saya. Padahal di Jawa Barat. Padahal di Bekasi. Iya. Tadi saya sudah konfirmasi. Artinya janganlah asumsi yang Bang Suryo katakan mengindikasi sebuah kecurangan. Nggak baik. Kenapa nggak baik? Begini. Kalau narasi ini berhenti sampai di sini, masyarakat tuh akan bilang curang. Sebagaimana yang dimainkan oleh paslon panik. Yaitu 01 dan 03. Nah, Kepanikan ini. Sebelum dilanjut saya mau tanya, Ya. Babe Haikal ini IT-nya alumni mana ini? Soalnya Babe ngaku-ngaku kadang ahli IT, kadang ahli filsafat, ahli agama. Dari alumni mana? Biar jelas kan. Kalau Bang Rasuli dari UGM. Bang Age Haikal dari mana alumni IT-nya? Saya jelaskan sekarang aja apa nanti Bang Suryo? Sekarang. Pertama, pendidikan saya Mahadul Ulum Islamiul Arabi King Abdul Aziz. Oke. Jurusan? Syariah. Syariah. Oke. Yang kedua, information technology pertama S1 saya di Universitas Budi Luhur. 2 jurusan saya ambil, pertama manajemen informatika, kemudian teknik informatika. Yang kedua, saya melanjutkan di WA Perth University Western Australia juga information technology. Ternyata ilmunya kalah sama ITB. Sehingga saya lompat ke ITB dan berhasil mengambil master di ITB. Oke? Ijazah bisa dibuktikan ya? Buktikan. Sekarang saya kirim ke
Bang Iqbal, ya. Soalnya sekarang banyak yang ngaku-ngaku juga soalnya, kan boleh aja. Tidak usah menyindir-nyindir yang lain ya. Saya aja. Ya, saya aja. Ya. Panjang lah kalau panjang lah. Dia nggak ngira bahwa abang tuh memang sekolahnya beneran di situ. Enggak, Iya. panjang lah kalau kita mau cerita Soalnya sekolah. banyak sekali kan ahli agama, ahli IT, bingung juga kita masyarakat ini kan. Loh itu justru kelebihan saya dibanding abang. Oh saya, Iya kalau abang cuma satu fokus, enggak, kalau makanya saya buktinya macam-macam. di ijazah nanti. Iya, ijazah saya ya. juga demikian. Kalau Gini. Ini Ini nanti daripada bicara soal ijazah sendiri-sendiri, nanti ijazah asli apa enggak itu ditentukan di pengadilan. Ya gitu lah. Karena sekarang ada yang di pengadilan masih dipertanyakan ijazahnya ada. Sekarang itu saya aja, fokusnya gitu loh. ya, fokusnya saya. Enggak, ya. pakai gini. Jadi daripada terlalu lama. Saya setuju tadi bahwa yang namanya IP address, internal protocol address itu bisa di-masking. Ya. Bisa ditutup Ditopengin atau bisa seolah-olah di-covering. Bang Suryo lihat Ya. di Singapura padahal adanya di Itu karena ada Umar alasan. misalnya. Karena ada alasan. Ketika seseorang membajak Twitter atau membajak akun sosial media yang lain, dia supaya nggak diketahui, dia masking dia. Dia di cover di mana Bang Arni, supaya tidak ketahuan. Tapi ini kan nggak ada alasan. KPU ngapain juga memasking, misalnya dia ada di Jakarta, dia masking di Singapura di luar bukan akal ke sehat. situ yang saya mau bicara. Loh, apa terus? Yang saya mau sampaikan, Ya. narasi ini nggak baik. Saya hanya Akhirnya, mengatakan kalau belum sampai IP-nya pada itu ke situ. Singapura. Iya, oke. Dah, clear. Clear. Narasi itu adalah sebuah narasi yang akan berlanjut. Kalau Iya. setiap hari digaungkan sama buzzer-buzzer curang, apapun hasilnya nggak bakal diterima. Ini nggak baik buat demokrasi Saya ke hanya depan, bicara fakta gitu. Bang. Saya tidak menggaungkan narasi jahat enggak. Saya hanya Oke. bilang IP-nya yang digunakan oleh server KPU itu adalah IP miliknya Alibaba Cloud di Singapura 170.33. Karena saya mengerti IT, saya mau sampaikan Ya, bahwa dan ini belum tentu. Yang Kalau ini Bang pasti, Suryo lihat di aku yakin. Singapura belum tentu Bang. Enggak, kalau ini kalian sudah saya cek pada saat awal dan kalau sekarang mungkin Kan ada saya orang bilang yang saya pernah mengatakan, terjadi. iya, Abang Oke. ngecek enggak pada saat ini? Saya nggak Lah cek. sudah, selesai. Yang saya Saya sampaikan ngecek ini terjadi IT pada KPU diri pada saya. saat itu. Terjadi pada diri saya. Oh iya, udah IP-nya beda, ada di beda. Lombok Ya, tapi di biar dia Bekasi. lanjutkan. Ya. Ya, Ada oke. lanjutin. Yang kedua. Saya juga mau menyampaikan juga apa yang Bang Rocky sampaikan tadi. 10 tahun nih kita bersama tapi baru kali ini kita ada di tempat yang berbeda walaupun sama-sama 02. Setuju? Begini. Kalau Bang Rocky berkata tadi anak kecil ya umur 11 tahun narasinya seperti itu gini Bang. Saya sampai saat ini masih 100 titik sebulan bicara. 100 titik. Entah itu masjid, entah itu pertemuan, entah kampus yang undang saya batasin 100 titik sebulan. Kalau lebih saya nggak sanggup. Itu sampai sekarang masih. Dan hari ini pembicaraan yang keempat hari ini ya. Setiap itu saya survei juga. Saya tanya juga. Dan ternyata juga bertolak belakang. Tidak semua yang saya tanya itu mengatakan curang gitu. Nah ini hanya untuk menambah satu referensi ya. Nah saya mau lihat begini. Pemilu kali ini menurut Bang Iqbal bermasalah ya. Bang Suryo juga. Teknologinya digunakan untuk menutupi kesalahan. Oke, Bang Rocky juga izinkan saya menyampaikan sesuatu begini ya. Masalah boleh dicek dimanapun ya, mau di Craig, mau di Kaufman, mau di Stone, mau di bahkan siapapun ahli bahasa. Ada 15 tokoh ahli bahasa. Masalah itu apa? Masalah itu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ketika harapan orang nggak sesuai dengan kenyataan, maka ini menjadi masalah. Saya menyampaikan supaya lebih clear lagi, begini. Masalah pengangkatan kepemimpinan atau pemilu hanya dua hasilnya, jujur dan curang. Jujur terjadi pada yang menang dan curang terjadi pada yang kalah. Yang jujur berkata, yang menang berkata jujur, yang kalah berkata curang. Ini terjadi 2004. SBY JK menang. Ya kan? Tapi apa yang terjadi di bawah? Wiranto Gusola tidak terima. Begitu juga Hamzahas, begitu juga Amin Rais. Naik ke 2009. Ketika SBY menang lagi bersama Budiono. Mega Prabowo protes dan yang ketiga
Selain Mega Prabowo, siapa tuh pemilu 2009? Wiranto JK. Wiranto lagi yang protes. Pada waktu 2004 Wiranto, 2009 Wiranto. Lanjut. 2014. 2014 ketika Jokowi menang bersama JK, itu ada 10 truk tuh. Ya, 10 truk ya. Prabowo Hatta. 2019 begitu terjadi juga. Yang saya mau sampaikan, ini terjadi setiap orang yang kalah sehingga buat kita ini nggak masalah dibilang curang. Kenapa? Karena sesuai antara harapan dengan kenyataan. Kenyataannya pasti dituduh curang. Mau tarik lagi ke belakang. Permasalahan ini diawali dengan ketika Bani Israel tidak mau mengikuti yang Tuhan tunjukkan. Dia minta diangkat seorang raja. Al-Baqarah 246. Kitab 1 Samuel, juz 8 ayat 5. Mereka ini, Bani Israel, minta diangkat pemimpin saja. Nggak mau, dia nabi nggak mau. Yang dari Tuhan nggak mau. Tahun 1700, kemudian tahun 1700 ini saya potong singkat aja. Terjadi tuh yang namanya suara rakyat, suara Tuhan gitu ya. Itu terjadi di Inggris ketika seorang yang bernama Maxwell itu minta, dia dihukum gantung gara-gara dia mau membawa kembali kepemimpinan Inggris ke Katolik yang sebelumnya Protestan. Begitu. Nah, tetapi Ibnu Arabi melihat bahwa konsep sebuah negara, Ibnu Arabi itu 1165. Itu menulis bahwa konsep bernegara itu nggak kayak begitu. Konsep bernegara itu adalah siapapun pemimpinnya, yang penting memenuhi 2 syarat. Pertama, rakyatnya tuh mesti dapat makan. Ibnu Arabi tahun berapa? Ibnu Arabi lahir 1165. Ya, 1165, wafat 1200, ya 75 tahun kurang lebih ya umurnya. Dia menulis buku kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya 37 jilid. Di jilid yang keempat dia menulis tentang bernegara itu kayak apa konsepnya. Konsepnya 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjamin rakyatnya kagak ada yang lapar. Gitu. Dan yang kedua, menjamin rakyatnya kagak ada yang takut. Ju itu lapar, khauf itu takut. Sumbernya Quran. Jadi yang saya mau sampaikan dalam hal ini, ketika 01 dan 03 menuduh curang, buat kita tuh gak ada masalah. Karena memang sejarah menunjukkan seperti itu. Boleh kata tahun 2004, Bani Israel aja kayak begitu gitu loh. Karena itu, stoplah narasi curang. Kenapa harus di stop? Karena buruk untuk berangkat ke depan. Baiknya tuh yuk kita audit forensik silahkan. Yuk kita angket silahkan. Yuk kita perbaiki silahkan. Tetapi narasi itu tuh nggak baik buat demokrasi ke depan. Karena gini, ketika semua orang berkata curang, atau mayoritas berkata curang, siapapun yang nanti dilantik, karena tadi kan nggak mengakui kemenangan gitu ya, nanti itu akan jadi presiden curang, gitu loh. Akan jadi negara curang, akan jadi semua curang, nggak baik buat kehidupan bangsa ke depan. Kalau teman-teman ini orang yang cinta kepada bangsa ini, saya mohon hentikan narasi itu, narasikan saja audit forensik, narasikan saja hak angket, narasikan saja apapun. Jangan membuat masyarakat gaduh. Dan di masyarakat nggak terlalu gaduh. Itu yang membuat 01 dan 03 panik. Gitu satu detik aja, seandainya tidak ada narasi tentang menang satu putaran, nggak akan ada narasi kecurangan. Kan klaimnya datang dari pihak yang menang itu. Bahkan yang belum diaudit, dia udah bilang menang. Lalu orang lakukan kontra narasi. Semua menyatakan pengennya sekali putaran. Nah, apa yang terjadi di GBK adalah sebuah penghormatan. Kalau tadi Bang Kodari mengatakan seorang mayor gendong seorang anak, itu kan narasi jahat. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk. Siapa yang lebih banyak, Bang? Betul. Ya. Dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti di perhitungan Iya real. betul, dibuktikan nanti. Bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya Bang Kodari. Ini yuk deketan itu, nggak usah pakai mic, tanya aja. Sebentar.
seribu Kodari bilang menang. Tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti dan akan diumumkan, yang benar Pak Prabowo dong. Ya berarti dia salah kan? Loh, kalau Bahkan dia 1000 kali salah. Pak Kodari bilang apa? Dia bilang sekarang juga menang. Tanya aja. dia Sekarang bilang juga apa? menang atau tidak? Sekarang menang. Menang. Sekarang sesuai real count atau tidak? Kalau real count sesuai, minimal yang rekapitulasi yang Rekapitulasi sedang sampai berjalan. dengan Iya, sekarang. sedang Sampai berjalan. dengan sekarang angka 70% menang. Ya, Menang. kenapa orang yang bilang curang itu nggak mau tunggu sampai selesai real count? Gini. Gak ada yang gini, curang gini. sekarang. Justru Gini, kenapa Tadi itu menang? curang. Yang bilang Gini, curang Gini, tanya. yang Sekali pernah ngomong putaran curang itu- itu Babi Haikal nih Twitternya 2019. Dia bilang, menang tidak identik dengan mulia. Kalah pun tidak identik dengan hina. Iya, Tapi memang. yang curang pasti dijamin celaka. Iya. WB Haikal. Memang itu yang saya bilang sampai sekarang nggak berubah. Tadi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang nggak Bahwa berubah. yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Sampai sekarang nggak berubah. Bukan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang nggak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang yang curang akan celaka. Yang curang sampai sekarang nggak berubah saya bilang. Anda mau bacakan Twitter saya kapan? Silahkan. Sejak awal, saya juga katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Sampai Ngomong dong sekarang. dari awal, tuh orang kemarin nggak ngaku. Di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang nggak mengaku? Nggak. Anda nggak ngaku dari awal. Loh, Pakai nyindir-nyindir Anies begini begitu. Loh memang ada Anda nggak ngerti politik berarti. Mas siapa nggak ngerti politik? Loh, memang ada harus. Saya partai politik. Anda partai politik nggak? Dengerin. Bukan, Anda Nggak paham politik. perlu ikut politik. Makanya Nggak masuk ikut partai politik. politik biar paham politik. Tidak harus jadi maling kalau Anda untuk melihat maling Siapa dong. bilang partai politik maling? Nggak ada yang bilang maling. Tidak harus jadi maling. Untuk seorang maling nggak perlu. Makanya Pak Haikal gini. Enggak, saya masih. Oh iya, silakan. Pak Karni yang menarik kalau saya dari tadi Babi Haikal ini ngomong kita harus mengantar Pak Prabowo ke ini. Pak Prabowo, aku yang tadi berarti sebetulnya nggak ikhlas ada Gibran di situ gitu loh. Bener nggak gitu loh. Kalau dari kita harus antar, enggak aku kalau Gibran ikhlas enggak? Boleh saja. Begini, saya dengerin ya. Pertama, kalau tadi Iqbal bilang begitu, saya bilang saya tidak akan pernah berubah. Yang curang itu akan celaka, nggak akan pernah berubah. Jadi omong kosong lah kalau dia untuk membandingkan dulu begini, gagal. Ya usaha Iqbal gagal. Yang kedua, ya nggak ikhlas soal Gibran. Saya katakan Kita harus ngantar Prabowo kan Ya, karena nggak Prabowo harusnya. Gibran kan gitu loh. Kenapa? Itu udah Enggak. beberapa kali dikatakan Prabowo terus nggak Prabowo Enggak, Gibran gitu. Harusnya ceritanya dulu ada Bani Israel, ada Haikal yang mengatakan dulu juga begitu. ya, Harusnya begitu. begini. Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijtima, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden karena apa? Karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Saya kenal beliau soal historis. Almarhum ayah saya, almarhum mertua saya, boleh dicek siapa terhadap Pak Prabowo. Dan juga ibu kandung saya yang menyatakan Kal jangan beralih, jangan kemana-mana. Jadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Dan orang tua saya, Pak Hasan, orang bilang panggil Hasan Seknek, orang tua saya sekretaris daripada Pak Sudarmono, wakil presiden zaman itu. Juga mengatakan bahwa orang yang paling baik yang harus kamu dukung adalah Pak Prabowo. Sehingga saya tidak akan pernah berpaling untuk menjadikan Pak Prabowo ikut sampai mengawal, sampai melantik. Itu jawaban saya. Iya, tapi namanya presiden itu duit tunggal. Itu ada Prabowo, ada Gibran gitu loh. dijawab. Jadi misalkan Rocky Gerung datang sama aku. Oke Rocky, aku nggak apa-apa sama kamu. Tapi sebelahmu itu loh, misalkan sebelahnya Kodori misalkan gitu. Loh, Jangan misalkan itu asumsi. atau sebelahnya enggak. Itu asumsi, Oke, imajinasi. asumsi. Yang Oke, saya bilang, saya tidak pernah peduli di depan Pak Prabowo siapa, di belakang siapa, di kiri siapa, di kanan siapa. Saya akan menjadikan Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia pada waktunya. Itu dia. Baik, Dia cukup nggak saya ada kira. hubungan dengan Kodari, dia Enggak. single fighter itu. Memang giliran Rocky Gerung. Oke, di saat Al-Farabi abad itu, tahun-tahun 1100, ada peristiwa yang sejajar di Singosari, yaitu Ken Arok. Ya, Tunggul Ametung.
Kendedes tuh. Tapi ini peristiwa untuk menerangkan yang ada sebut tadi, ya ada nabi, ya semua nabi itu datang dan dianggap sebagai imajinasi kan. Kan nabi datang untuk meruntuhkan establishment yang monopoli kebenaran itu. Tapi dia dianggap pengacau, sama aja. Jadi sekali lagi saya mau ambil sisi lain ya dari. Ya, saya mau cari sisi lain aja dari pembicaraan kita nih. Kecurangan itu di mana sebetulnya? Ada kecurangan kuantitatif, ada kecurangan kualitatif. Saya bicara soal kecurangan kualitatif yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kan standarnya di situ kita. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah soal dirty vote. Di belakang dirty vote ada dirty hand yang dituduhkan pada KPU tuh. Dia adalah dirty hand. Dirty hand siapa? Dirty hand dari dirty mind. Kan begitu kan? Siapa itu dirty mind? Ya pasti dia mastermind. Sekarang kita tanya, siapa itu mastermind? Tanya pada Jim Lee. Saya terangin. Jim Lee bilang, Ketua Mahkamah Konstitusi mengizinkan dirinya diintervensi oleh pihak luar. Itu yang disebut sebagai pelanggaran etis. Dan dihukum Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip tadi. Jim Lee. Jim Lee gak pernah sebut siapa pihak luar itu. Sekarang yuristik saya bekerja itu. Metodologi yuristik saya bekerja. Kalau begitu Ketua Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Sujiwo Tejo. Gak mungkin. Diintervensi oleh Babe Haikal. Gak mungkin. Apalagi oleh Kodari. Mungkin. Gak mungkin. Konsultan. Itu aja, bahkan konsultan gak diperlukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ketua BEM UI. Gak mungkin juga. Diintervensi oleh tukang bakso di depan Mahkamah Konstitusi. Gak mungkin juga. Karena Ilyas gak ada. Yang bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah seseorang di atas Mahkamah Konstitusi. Powernya mesti berlebih. Nah, power Jokowi itu bukan saja berlebih, tetapi membanjiri Mahkamah Konstitusi. Karena dia punya power sebagai presiden, yang punya hak untuk menentukan hakim-hakim MK, kan ada jatah presiden kan. Dan dia punya power sebagai atasan moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya bayangkan, oke, saya pakai imajinasi sebagai hal yang biasa dalam metodologi itu. Yuristik artinya peralatan yang mesti kita pakai sebelum ada peralatan yang diresmikan oleh ilmu pengetahuan tuh. Ya pakai yuristik itu. Kalian yuk belajar saya belajar di 5 fakultas. Saya belajar pertama fakultas teknik, belajar kedua jurusan hubungan internasional, belajar ketiga hukum, belajar keempat ekonomi, belajar kelima filosofi itu. Oke, benar. Tapi dari 5 itu 4 DO, maksudnya fakultasnya saya DO-in karena saya udah anggap pinter tuh. Saya terangin dulu ya. Oke, saya belajar statistik teknik, statistik matematik. Lalu saya belajar statistik sosial. Kemudian saya belajar statistik dalam filosofi namanya heuristik. Hermeneutic of suspicion itu. Oke, jadi saya mencurigai memang itu adalah hal yang sifatnya metodologis itu. Dipertanggungjawabkan dalam epistemologi. Saya terangkan dulu ya. Tadi saya sampai pada who is the mastermind. Jim Lee nggak mau sebut namanya. Satu waktu Jim Lee akan dipanggil oleh pengadilan. Siapa yang Anda sebut? Yang Anda maksud dengan yang mengatur, yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Melalui dugaan epistemik dari Haikal, siapa kira-kira mastermind-nya? Saya jawab ya. Yes. Nama, sebut nama. Sebelum nama saya mau jelasin dulu dong. Oke. Supaya Bang Rocky lengkap referensinya. Bang Rocky menyebutkan nama Jim Lee, Profesor Jim Lee Asidiki. Yes. Bang Rocky nggak tahu bahwa Pak Jim Lee Asidiki sudah menyampaikan dengan jelas setelah itu. Ya. Setelah itu ada di sosmed, di YouTube, di Facebook. Apa yang disebut adalah Pak Jokowi. Saya bukan pro Pak Jokowi ya. Saya cuma mau menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jim Lee Asidiki. Pak Jokowi tidak pernah ikut campur dan cawe-cawe baik MK maupun anaknya.
Itu yang disampaikan Pak Jimli. Sebentar, referensi kita ada Pak Jimli. tahu itu. Ya, referensi kita ada Pak Jimli. Nah, alangkah baiknya kalau satu ucapannya Pak Jimli Asidiki, do not jump to the conclusion. Oke? Saya belum konklusif, saya masih bertanya. Itu Justru. konklusi karena apa? Saya Karena masih ada tanya. mastermind. Karena itu saya bertanya, menurut Anda konklusinya apa? Pak Bukan enggak. Jokowi kan? Pak Bang Rocky mengarahkan supaya saya menjawab Pak Jokowi. Nggak, saya tahu. Saya mau menyampaikan bahwa Pak Jimli Asidiki Bukan. tidak Gini, menyatakan itu. Justru karena saya tahu Babe Haikal akan membantah asumsi itu, maka saya tanyakan. Kan nggak, kalau saya tahu Anda akan jawab Jokowi, nggak perlu saya tanya. Ya, saya nggak tahu siapa mastermind, Nggak tahu tapi ya, yang oke. saya tahu Yes. menurut Pak Jimli Asidiki Yes. bukan Pak Jokowi. Oke, nah itu problemnya. Saya tanya menurut Anda siapa? Saya nggak tahu. Ya karena itu, bukan menurut Pak Jimli. Tapi kan referensinya Jimli tadi. Jelas, Jimli tidak mengucapkan itu Tapi di dalam... cuma satu sisi yang adil dong. Jimli Dengar, juga dengar, mengatakan dengar. bukan Jokowi gitu Memang, loh. Jimli ngomong di depan, di dalam statement resminya atau pada pers. Resmi. Iya, di mana? Dua-duanya resmi. Di mana di tulisan di situ, di dalam keputusan Jimli disebutkan? Cobalah. Memang ada. Gali informasi sebanyak mungkin dulu. Do not jump to the conclusion. Do not jump to the imagination. Kumpulkan dulu data semua, Bang Rocky. Even I jump beyond bicara it dulu. gitu. Saya terangin ulang ya. Data itu adalah keputusan dari MK. Tidak disebutkan di situ, yang saya maksud dengan pihak luar adalah bukan Jokowi. Nggak ada statement Jimli di situ. Bukan, ini statement, formal statementnya begitu. Bukan formal, official statementnya dari kan memang nggak ada. Karena itu pers bertanya-tanya. Nah sekarang kita, karena nggak tahu, kita pakai otak untuk cari tahu kan. Kan cuma itu kan. Maka kesimpulan saya, orang yang dimaksud oleh Jimli pasti secara kategoris bahkan cuma Jokowi. Ya itu. Kan itu hasil reasoning, bukan imajinasi. Nah fakta ini menunjukkan bahwa mastermind mengendalikan, dirty mind mengendalikan dirty hand, mengendalikan dirty vote. Algoritma itu yang sekarang berlaku sebagai dasar untuk menguji soal-soal kejujuran pemilu. Jadi yang Anda bicarakan tadi itu adalah ya kesalahan kuantitatif bisa karena mesin. Tetapi jangan lupa ada ghost in the machine. Ada iblis, ada setan di dalam mesin itu. Jadi poin ini yang sedang kita cari upayakan. Kalau sekedar dasar evaluasi teknis disuruh aja dibongkar itu KPU, ya mungkin nggak ada kecurangan. Oke. Tetapi dari awal kecurangan itu dimulai oleh ambisi presiden. Itu dasarnya kan. Saya terangin lebih Ujung-ujungnya rakyat yang memilih, ujung-ujungnya ke situ. Oke, sekarang saya masuk pada poin itu ya. Ya, ujung-ujung ke situ. Ya, oke, saya bicara tentang apa yang disebut the very ideas of democracy itu. Oke. Tahun 55 dibuka pemilihan umum. Dibuka oleh siapa? Oleh pikiran Muhammad Hatta. Supaya tumbuh partai-partai politik. Karena sebelumnya Presiden Soekarno juga menganggap ya partai politik nggak perlu, cukup satu partai, partai tunggal. Karena dia punya ide tentang persatuan. Pada waktu itu ide Bung Karno. Muhammad Hatta yang belajar di Eropa mengerti bahwa nggak boleh ada satu partai tunggal. Itu juga dasar perselisihan belakangan dengan Hatta tuh. Maka dibuatlah apa namanya itu nomor X itu apa? Maklumat nomor X bukan nomor 10. Karena waktu itu nggak tahu mau kasih nomor berapa dikasih nomor X tuh. Timbul partai-partai itu. Jadi dari awal ide tentang partai adalah untuk membekali publik supaya ada percekcokan politik. Dasarnya itu tuh, percekcokan politik tuh. Narasinya mesti jalan tuh. Lalu masuk pada Pak Harto jengkel. Ini partai-partai ini macam-macam ribut aja nggak ada pembangunan tuh. Disederhanakanlah partai-partai itu. Jadi dua partai dengan satu golongan kan. Jadi Soeharto punya alasan untuk menyederhanakan partai karena nggak efektif untuk memulai developmentalism. Kan itu dasarnya. Oke. Lanjut. Akhirnya proyek Pak Harto itu berubah menjadi otoritarianisme. Oke. Masuk pada reformasi. Hidup lagi partai-partai. Lalu ada orang yang ingin punya partai tapi nggak mau bikin dari awal. Namanya Muldoko. Dia rampok. Dia begal Partai Demokrat. Gagal. Bagi saya masuk akal, tindakan Harto masuk akal untuk efisiensi, military efisiensi,
tindakan Muldoko masuk akal, artinya ada alasan. Dia nggak punya partai, dia capek bikin partai, dia mau rampok aja kan, masuk akal. Kemudian datang seseorang yang punya partai, lalu dia rusak partainya dari dalam. Namanya Jokowi. Oh, dia anggota PDIP. Yang punya partai. Jelas. Nggak punya partai. Enggak, Pak Jokowi. Dia anggota PDIP. Jokowi yang punya partai? Bukan. Jokowi anggota PDIP, Anggota PDIP. artinya dia memiliki partai itu. Right. Dia memiliki partai itu. Anda bayangkan, dia punya partai, dia rusak partai itu. Saya terangkan lebih jauh. Dia bukan sekedar merusak PDIP, dia sekaligus merusak ide tentang Wong Cilik. Saya terangkan lagi lebih jauh. Ya oke. Poinnya apa nih? Mau kemana nih? Poinnya apa nih? Kemana? Jokowi diasuh oleh PDIP, dia besar di situ. Lalu dia hina partai itu. Lu nggak ada apa-apa. Lu berklaim sama gue rusak lu. Karena dia punya kekuasaan. Jadi kita mesti lihat bahwa pemilu ini adalah perusakan demokrasi oleh seseorang yang namanya Jokowi itu. Siapa yang mau bantah poin itu? Silakan. Ya, di mana ngerusaknya? Ya, Partai politik mengajukan calon. Masyarakat memilih calon. Ya di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, itu di mana sama. rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu. Kayak. Loh ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon. Calonnya cuma satu, ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Itu PDI undang-undangnya Perjuangan bilang P3 begitu. mengajukan Ganjar. Nggak ada soal di situ. Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu. Yang saya mau terangkan adalah perilaku, behavior dari seorang presiden. Kita mengerti bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi is the... Gini loh, demokrasi itu. No. Orang bilang demokrasi, tetapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu. Itu dasarnya kan. Gini, demokrasi itu adalah sebuah sistem politik di mana ada kontrol. Kontrol itu ada partai politik yang beragam. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, Itu legislatif. ada Ada dalam pemilihan yang bersifat rutin, rakyat memilih. Semuanya berjalan kok. Di mana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali nggak berjalan. Partai politik nggak bisa mengajukan calon. Di situ baru jadi soal. Di mana soalnya sekarang ini? Oke, udah. Abang setuju nggak semua itu berjalan pada hari ini? Ya Saya dengarlah. setuju. Yang Dengar saya setuju, yang saya nggak Iya. setuju cara mau berpikir yang saya nggak setuju. Iya nggak apa-apa. Oke, saya terangin Saya dulu. juga boleh aja nggak setuju dengan Gini, cara gini. bang berpikir. Oke. Tetapi kan nggak bisa membantah bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima dalam sebuah sistem demokrasi itu Tahu nggak? berjalan. Poin saya tadi, denger ya pelan-pelan ya. Menurut Anda, Enggak, saya mau cepat-cepat. Saya nggak mau, saya berpikir saya cepat kok, nggak pelan-pelan, jangan dipaksa jadi pelan. Oke. Semua berawal dari gerakan 3 periode itu. Enggak, masalahnya. itu soal lain tuh. Saya mau lihat etik. Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. No. Gonna be yours next. Jokowi merusak itu untuk menyelamatkan dinastinya itu. Itu jalan pikirannya kan. Jadi apa yang dia rusak, ide tentang demokrasi itu dasarnya. Ya, Bukan berbeda- sekedar PDIP yang dia Bang, rusak. perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja. Perbedaan pendapat Biasa, biasa, Bang. bukan merusak partai politiknya. Lalu di mana merusaknya? Kenapa Di mana Jokowi nggak merusaknya? berganjar? Di mana merusaknya? Astaga. Ya di mana merusaknya sekarang? Di mana merusaknya? Abang tunjukkan merusaknya di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon. Seperti bagaimana seharusnya, kan begitu kan? Soal kemudian calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalah, yaitu pilihan dari masyarakat. Itulah yang namanya demokrasi, itu yang namanya pemilu. Betul, itu elektoralnya. Saya nggak ngomong soal elektoralnya. Faktanya PDIP hancur. Lalu orang berpikir Ya dia karena ngancurin- salah pilih, Bang. Iya. Coba misalnya nih ya, PDI Perjuangan ya berkoalisi Prabowo dan Ganjar misalnya. Menang pasangan Prabowo Ini nggak dengan ada urusan Ganjar. dengan koalisi. Tapi kan
Tapi kan Bu Ini Mega urusan- berpendapat bahwa Mas Ganjar harus maju sendiri. Ini urusan watak Jokowi, nggak ada urusan dengan koalisi itu, gue nggak peduli Gini itu. Bang, bahwasannya Ini, para ini, pemimpin punya pemikiran yang berbeda mengenai siapa yang layak untuk melanjutkan pembangunan, siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih Bagus, dipercaya. bagus. Itu pilihan biasa saja, teknis Semua saja. itu bagus. Teknis saja itu Bang. Benar, tapi itu bagian sampah yang saya nggak usut. Yang saya usut adalah moral dari seorang pemimpin yang Bang, tidak mengerti Abang kalau demokrasi. jadi pemimpin, Abang pasti Baik, punya penilaian baik. terhadap siapa yang layak untuk memimpin. Nggak ada Biasa soal aja itu. itu. Nggak ada soal itu. Jangan dibikin sulit, itu biasa saja. Perbedaan Itu pemikiran. justru pendapat. jadi sangat gampang untuk melihat watak seorang Jokowi. Kan itu Anda soalnya. jangan bicara kalau dia lagi bicara. Udah selesai Enggak baru Bang, dia Anda. bicara juga Mak. Iya Kita tapi bicara, jangan. Bang. Gak ada yang mau didengar. Oke. Saya lanjut ya. Oke lanjut. Itu yang menyebabkan kenapa orang yang tadinya mungkin menganggap bahwa oke, kita ikuti aja prosedural elektoral. Oke. Angka-angka ada sekarang tuh. Tapi orang nggak percaya itu angka elektoral. Karena yang orang tuntut adalah angka moral, bukan angka elektoral. Oh nggak bisa, politik itu mesti ada hitungan elektoral. Bisa. Tetapi soal legitimasi, soal perangai Jokowi, soal kebutuhan kita untuk melihat ada nggak sedikit semacam kenegarawanan pada Jokowi. Jadi saya nggak ada urusan dengan siapa menang. Urusan saya adalah akan jadi presiden bahwa presiden berikut juga bisa mengkhianati partainya sendiri. Ini kan presiden. Jadi demokrasi kita akan tumbuh berdasarkan legasi buruk yang ditinggalkan oleh Jokowi. Dan semua orang katakan ya benar karena menurut survei iya. Bung Rocky, Bung, bisa nggak aku nanya gini? Oke, Boleh? saya izinkan. Oke. Jadi gini, itu kan teori lah, buku dari survei. Saya dari kenyataan, dari ngobrol sama sinden-sinden, dalang-dalang. Demokrasi itu ternyata siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itu menurut dalang-dalang sinden-sinden itu. Nah sekarang pertanyaanku, saya agak keberatan sama tadi? Sama yang bahwa Kodari mungkin, yang bahwa kenapa harus curang-curang karena kalah. Enggak, Kodari mungkin. Aku enggak merasa kalah, enggak merasa itu Bang Kodari. Karena aku nyoblos, semua aku coblos. Daripada katanya supaya enggak dipakai orang. Karena aku juga enggak ngerti siapa yang paling layak. Gitu loh. Jadi, tapi aku ikut merasa kecewa dan meskipun Bang Iqbal bilang, Haikal bilang dari dulu ada kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif dan aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada gitu. Pak Mahfud bilangnya gitu. Oke, sekarang pertanyaan untuk Godari. Ini menyambung sama Rocky, supaya ini kualitatif. Aku kenal Rocky waktu di Kompas, dia gak kenal aku, tapi dia sudah sering nulis di Kompas, kolom Kompas. Waktu itu naik lift, dan mobilnya masih biasa-biasa aja gitu. Terus kira-kira 3-4 tahun yang lalu waktu sama-sama datang ke ulang tahunnya Bu Mega, sudah Alphard. Gitu loh. Iya Kodari gitu loh. Gitu loh. Wah sudah kaya ini. Terus dan kemarin guyon taruhan sama EF Saifullah Fatah. Makanya dia nggak datang mungkin takut sama Kodari gitu. Jadi taruhannya Alphard. Kalau menang satu putaran taruhan Alphard. Saya sekarang ngomong gini. Kenapa Kodari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Bahasanya, saya sering mengatakan, kenapa ada orang yang cita-citanya tercapai atau enggak? Semua orang punya cita-cita. Rata-rata orang yang cita-citanya tercapai itu ketika dia bercita-cita seperti orang marah. Mata, ucapan, pikiran, tindakan menuju cita-cita itu. Itu akan tercapai. Nah ketika Kodari membela Jokowi itu bahasa tubuhnya dari mata sampai itu. Nah saya karena sudah kaya apalagi main saham. Pasti sudah kaya. Aku nggak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry. Aku banyak umurku udah 62 tahun sekarang. Nggak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku. Memang kalau bukan Jokowi yang memimpin negeri ini akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena
drivingnya gitu loh pertanyaanku. Mungkin Ya, dia yang- enggak, kalau itu kita hargai. Coba bisa enggak kalau bukan Jokowi yang memimpin akan rusak negeri ini. Aku melihat getaran, aku bisa merasakan itu. Energi saya besar gitu Besar, ya. ya. Oh, iya. Beda sama indikator, sama indikator, sama Burhan. Burhan. Ah, iya. Itu ngebela tapi enggak aku sama Denny Iya. juga Iya, kenal, iya. tapi enggak sampai rambutnya geter enggak. Coba Ya, jelaskan. pertama Iya. memang jiwa aktivis saya kan memang kuat. Enggak semua orang kan punya jiwa aktivis kan Bang. Seperti enggak semua orang punya jiwa dalang gitu. Seperti enggak semua orang bisa nyanyi. Ya, jadi saya kira itu penjelasan paling sederhana. Memang energi aktivisme saya tuh kuat. Itu yang pertama. Yang kedua buat saya, ya boleh setuju atau tidak ya. Moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya punya perencanaan, punya pemikiran yang paling konkret mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi. Dengan rumusan-rumusan strategi program pembangunan dia, dan saya percaya dengan teori-teori itu, dan saya berharap memang ada orang yang akan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Itu penjelasannya Bang. Sebelum ke Rocky, Pak, aku kan kerjaanku berimajinasi. Iya, Bang? Kerjaanku kan berimajinasi. Iya. Butet juga berimajinasi. Bahkan Butet Tirtajasa ngomong, apa yang dilakukan Pak Jokowi di luar imajinasinya. Padahal kita ini pekerjaannya sudah berimajinasi, apalagi bagi orang awam. Jadi mulai dari MK keputusan itu, itu Pak Jimli memang mengatakan itu, tapi tidak di forum resmi, itu di YouTube. Yang Jimli. yang saya tagih. Gitu. Itu, jadi aku sendiri gak punya imajinasi bahwa habis diumumkan jadi wakil presiden, jenderal-jenderal, pati-pati itu ke Solo semua. Jadi kayak show off, kayak di luar imajinasi gue dari serius. Yang Tapi sih apa? Apa tadi yang diceritakan tuh apa? yang diceritakan, oke, memang nggak ada pilihan lain kecuali Jokowi untuk mengantar. Jadi pilihannya keselamatan bangsa dan negara. Aku berusaha percaya itu gitu loh. Tapi bagaimana dengan tata cara untuk ke situ? Jadi Saya melihat fine saja ya soal MK misalnya. Pertama buat saya itu kan suatu pengadilan norma gitu ya. Yang norma itu kemudian bisa berlaku kepada siapa saja. Itu satu. Yang kedua menurut saya ya walaupun Bang Rocky tadi mengatakan ada satu kekuatan di atas MK yang kemudian mengkooptasi dan Bukan mengatur saya semuanya. bilang, itu Jimli yang bilang. Oke Bang, anggaplah itu teorinya Jimli ya. Kalau teori itu keputusannya. Menurut saya tidak. Bagaimana itu bunyinya Menurut saya begitu? tidak. Ya menurut saya tidak kan bahwasanya kemudian Pak Jimli punya keputusan seperti itu kan bahwasanya bisa salah dan saya bisa punya penilaian. Hemat yang salah yang mana? Bahwa keputusan mengenai gini, ada 9 hakim MK yang memutuskan perkara 90 itu. Nah, saya percaya bahwa 9 hakim itu punya analisa, punya pemikiran, punya kompetensi untuk sampai kepada kesimpulan mereka masing-masing. Yang kesimpulannya itu kurang lebih 4 banding 5 gitu loh. Di mana mayoritas itu kemudian mengabulkan permohonan itu gitu loh. Ini semua kan juga adalah orang-orang yang pendidikannya di situ, pengalamannya di situ, kompetensinya di situ. Bukan Mereka soal itu. Ini melalui bukan proses soal MK. seleksi Ini soal untuk sampai pada titik itu. soal Jangan dikatakan bahwa seolah-olah semua keputusan mereka itu berdasarkan instruksi dari satu tombol, kan enggak gitu loh. Iya, Termasuk misalnya buat saya begini, Anwar Usman ngobrol dengan sesama hakim konstitusi. terlalu panjang. Itu biasa saja Bang. Ada mungkin. Enggak, beliau ini kan nanya sama Nggak, saya, nggak, jadi saya jawab. Dalam 3 jam ini ada 2 jam loh. Enggak, masalahnya kan semuanya nanya sama saya Bang. Iya. Semuanya masalahnya nanya sama saya. Tapi Semuanya kan nanya sama saya, jadi ya saya jawab Saya Bang. ingatkan Mohon juga, maaf Pak nih, Bang. Gani. Izin Bang, nih kalau diruntut ya, kenapa saya ngomong? Tadi saya diam, tapi beliau nanya sama saya, ya saya jelaskan lah. Tak tambah Pak, Ini saya koreksi menjawab. dikit. Bukan hanya 2 jam. Tambah 1 jam lagi, karena 1 jam lagi itu dulu waktu ngomong tanggal 20 Mei tahun 2022. Ngomong juga di tempat ini juga, ingat gak Bang Kodari ketemu saya di sini? Lupa. Lah ada. Digitalnya ada waktu itu udah ngomong Saya panjang. selesaikan sampai situ aja ya. Jadi Iya. kira-kira saya udah menjawab ya Bang ya? Oke, Apa makasih. Bang Roy? ya. Apa Itu ucapannya? ngomong panjang kalau 3 periode, pasti 3 periode. Cukup. Ya, namanya konsultan begitu. Order by Bagian saya order. habis. Ya oke.
Waktu habis, tapi Anda boleh nambah. Saya 1 menit aja. Enggak, kesimpulan dari Oh, dia. iya. Enggak, soal IP tadi saya koreksi. IP itu tidak bisa Bang Hekal menunjuk IP yang lain. IP itu unik teknik Bang Karni. Jadi saya tidak mau disalahkan soal yang IP itu karena ini benar dan ini adalah bukti nyata di digital forensik Bang. Thank you. Itu aja. Baik. Ya ini soal, oke jadi saya ambil aja bagian itu. Soal hubungan antara moral dan teknologi itu kan. Jadi soalnya ada di situ. Anda percaya pada teknologi oke. Tetapi selalu ada semacam second thought itu. Setelah jejak buruk dari teknologi itu diperlihatkan. Bahkan contoh yang paling dramatis adalah waktu hidrogen bom diledakkan. Dan setelah itu baru Einstein menulis surat permohonan maaf itu. Karena Manhattan Project-nya itu menghasilkan penderitaan manusia itu. Itu bagian yang tragis dari sistem peradaban kita. Bagaimana teknologi itu dibebas nilaikan tuh. Sekarang sama halnya tuh orang bilang ya itu tunggu aja teknologinya, yaitu komputasinya tuh. Dan komputasi masih bermasalah, balik lagi pada manual tuh. Nah orang percaya pada manual. Sebetulnya teknologi lebih tidak mungkin berbohong daripada yang manual. Lalu dianggap ya itu cuma alat bantu yang rekap itu kan. Seolah alat bantu itu nggak penting. Kalau Kodari kesulitan bernapas, alat bantu pernapasan justru menjadi vital, menjadi penting itu. Kan itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya kenapa disebut dia sekedar alat bantu? Ya karena ketahuan alat itu bukan untuk membantu hak publik, tapi untuk membantu kecurangan. Terima kasih. Baik, cukup. Mas Jiwo masih ada tambahan? Oh ini terakhir. Iya, udah terakhir. Apapun yang terjadi, apakah sampai Oktober ini tidak terjadi apa-apa atau setelah Oktober lancar terus, tapi apapun yang terjadi, saya tetap yakin pada teori Jawa kuno bahwa ada kolotido, naik kolo bendu, habis itu pasti ada kolo subo. Kolotido itu keedanan individual, kolo bendu itu keedanan kolektif, kolo subo itu pencerahan. Karena aku dari matematika juga, karena aku dari matematika dan dari teknik sipil, dua-duanya nggak selesai. Aku tahu ada teori chaos tepat dengan ini, di mana ada chaos, Kodari, dikatakan bahwa kita sebetulnya, kita nggak perlu diskusi-diskusi begini. Akan ada energi internal di dalam chaos itu yang akan mengembalikan keadaan stabil. Tanpa kita harus ngomong kayak gini. Akan ada sendiri nanti cekcok-cekcok sendiri di kalangan itu. Setuju? Oke, ya. Memang siklusnya begitu, order disorder. Jadi kapan? Chaos, kosmos. Jadi kapan cekcoknya Setuju. ini? Hah? Cekcoknya kapan ini? Cekcoknya? Ya. Yang mana yang cekcok? Itu kemarin kontestasi. Setelah ini rekonsiliasi, kosmos lagi. Cukup. Pemirsa, saya sangat tidak yakin terhadap orang yang memberikan suara dalam pemilihan. Saya lebih yakin kepada yang menghitung suara. Itu yang lebih penting dibanding orang yang memberikan suaranya. Joseph Stalin. Kita ketemu ALC akan datang.